menceritakan kisah dari pamanku dulu sewaktu masih bekerja di daerah Jawa Barat dan sering bolak-balik ke rumahnya yang ada di kota Semarang. Sebelum masuk ke cerita, saya akan mengulas sedikit tentang Alas Roban dari beberapa sumber. Alas Roban mungkin terdengar seperti tempat biasa bagi kebanyakan orang, tapi bagi masyarakat Jawa Tengah, daerah ini punya kesan tersendiri. Iya, Alas Roban bisa dikatakan sebagai salah satu tempat paling angker di Pulau Jawa. Alas Roban sendiri adalah nama dari sebuah hutan yang di dalamnya dibuat semacam jalan untuk menghubungkan kota-kota di Jawa Tengah dan provinsi. Jalanan itu sendiri sudah dibuat lama sekali, kurang lebih ketika Belanda belum lama menjajah Jawa. Nah, tidak hanya cerita mistis di hutan Alas Roban, jalanan yang membentang di antara hutan Alas Roban ini pun juga kental dengan cerita-cerita mengerikan yang mungkin bisa membuat seseorang trauma untuk melewatinya. Dulunya, jalan Alas Roban ini dibangun sejak abad ke-18 oleh para pribumi. Untuk membangun jalan ini memang usahanya luar biasa, karena harus membelah gunung, membabati sebagian hutan dan membuat jalannya. Yang lebih mengerikan lagi, jalan ini dibangun oleh para pelaku kerja paksa. Orang-orang pribumi dengan jumlah ribuan dipaksa untuk membuat jalan sepanjang itu. Alhasil, banyak mereka yang mati karena terlalu lelah atau perilaku buruk Belanda. Mayat-mayat para pekerja biasanya dibuang begitu saja di tepi-tepi jalan. Makanya, kemudian, di tempat ini sering muncul suara-suara atau mungkin penampakan ngeri mereka. Melewati jalan Alas Roban tidak hanya harus dengan kendaraan yang oke, tapi juga mental yang kuat. Soal kendaraan yang harus sangat laik jalan, hal itu memang dibutuhkan. Karena jalanan di sini cukup ngeri. Jalannya berkelok-kelok, dan di beberapa titik cukup curam naik dan turunnya. Soal mental, jelas, hal ini dibutuhkan karena apa yang terjadi di perjalanan nanti kita tidak akan pernah tahu. Sudah sangat lazim kalau banyak orang yang diganggu ketika melewati jalan ini. Entah oleh penampakan-penampakan ngeri, makhluk gaib yang menumpang kendaraan sampai disesatkan oleh makhluk penghuni Alas Roban. Di beberapa spot, jalanan Alas Roban ini sangat gelap, dan biasanya sering terjadi kejadian gaib itu. Dari kengerian itu semua, terdapat satu cerita yang dialami oleh seseorang yang tak jauh keberadaannya dari saya. Dia adalah paman saya yang dulu merantau ke daerah Jawa Barat, sehingga sering bolak-balik ke rumahnya yang ada di kota Semarang. Sebelumnya, mohon maaf, nama paman saya disamarkan. Saat itu, saya dan paman saya sedang makan di warung pecel lele favorit keluarga kami di Semarang. Kami berdua cerita ngalor ngidul, hingga akhirnya pamanku cerita soal pengalaman mengerikannya semasa mudanya dulu. Perkenalkan, namaku Agus. Ini adalah ceritaku saat melewati Alas Roban di awal tahun 2000-an. Saat aku hendak pulang ke rumah yang ada di kota Semarang. Siang ini adalah hari Jumat. Sebulan sebelumnya, aku sudah mengambil cuti untuk 2 hari, di hari Senin dan Selasa, dan pulang ke rumah bertemu dengan keluarga. Beberapa hari sebelumnya aku sudah janjian dengan kawan lamaku, namanya Rifkan, yang juga akan pulang ke daerah Demak. Jadi, kami akan pulang bersama dengan mobilku dari tempat kami berada. Pulang kerja, aku langsung bergegas mandi dan bersiap langsung mulai perjalanan. Sore itu terasa sangat damai dengan udaranya.
Suara anak-anak kecil di pelataran rumah dekat kontrakan pun terdengar sangat ramai. "Rif, aku sudah siap temu depan kontrakanmu ya," ucapku di dalam telepon, memberitahu Rifkan kalau aku akan berangkat. Kontrakan Rifkan ini agak jauh, namun kebetulan searah dengan arah jalan pulang yang akan kami lewati. Saat hampir sampai, aku melihat Rifkan sudah menunggu di depan kontrakannya. "Ayo," seruku kepada Rifkan sambil membuka kaca mobil. Rifkan langsung memasukkan tas punggungnya di kursi tengah, dan dia duduk di kursi depan menemaniku. Dari kontrakan Rifkan, jam sudah menunjukkan pukul 17.15. Di tahun tersebut, jalan tol belum ada seperti sekarang. Jadi satu-satunya jalan bagi pengendara di jalur utara ya jalan Pantura ini. Dan jalan Alas Roban masih melewati bukit, dan jalannya berkelok-kelok curam, yang sekarang dikenal dengan jalan Alas Roban lama. "Doa dulu, Gus," ucap Rifkan. Masing-masing dari kami berdoa dalam hati. Jalanan sore ini terlihat padat, tapi padatnya wajar, tidak sepadat jalanan seperti sekarang. Singkat cerita, kami berdua tiba di Brebes, hampir jam 11 malam, karena kami berhenti sholat dan makan sebentar saat sampai di Indramayu. Brebes, Tegal, Pemalang sudah kami lewati, dan akhirnya kami tiba di Pekalongan sesaat sebelum sampai di Alas Roban. Kala itu, tidak ada sama sekali di pikiranku memikirkan hal yang aneh-aneh, karena sudah beberapa kali aku pulang menuju Semarang dan bertemu malam hari. Jalanan sudah sepi saat kami sampai di area Alas Roban, ditandai dengan jalanan yang makin lama makin gelap karena minimnya penerangan dan kanan kiri jalan yang banyak ditumbuhi pohon-pohon besar. Sesekali aku menemui bus-bus antar provinsi yang memang melintas saat malam hari. Brak, brak. Tiba-tiba terdengar 2 kali ada sesuatu yang jatuh di atas mobil. "Apa itu, Gus?" tanya Rifkan. Aku yang mendengar langsung menepi. Dengan keadaan mobil yang masih menyala, aku dan Rifkan melihat bagian atas mobil. "Tidak ada apa-apa, Rif," ucapku. Tapi saat aku perhatikan lagi, ada bekas lecet sedikit di atas mobil. "Cari lagi, Rif, di sekitaran mobil, kalau ada apa-apa," imbuhku kepada Rifkan. Cukup lama kami mencari dan memperhatikan, tapi kami tidak menemukan apa-apa. "Masuk mobil lagi, Rif. Kita jalan lagi aja," ajakku. Belum lama jalan, tepat setelah tanjakan, tiba-tiba aku dikagetkan lagi dengan suara benturan di depan mobil seperti habis menabrak sesuatu. "Kamu di dalam aja, aku yang turun," ucap Rifkan. Tidak lama Rifkan masuk. "Ban depanmu kempes, Gus," imbuh Rifkan. "Waduh, mana jam-jam 1:30 gini, mana ada tambal ban. Aku nggak ada ban serep juga," ucapku. Aku dan Rifkan keluar dari mobil melihat keadaan. Jalanan benar-benar sepi dan gelap, dengan pepohonan tinggi di kanan kiri jalan. Tidak nampak ada kendaraan lewat saat itu. Aku dan Rifkan jalan kaki pelan-pelan ke arah depan. Dari kejauhan, nampak cahaya remang-remang di kiri jalan. "Itu apa, Rif?" "Kayaknya tambal ban. Coba kita ke sana," ajakku. Kami berjalan dulu ke sana untuk memastikan. Setelah dekat dan memastikan, memang benar
itu adalah tambal ban. Aku langsung kembali ke mobil dan membawanya ke dekat tambal ban di sana. "Mana Rif orangnya?" tanyaku. "Nggak tahu. Dari tadi aku panggil-panggil nggak ada sautan," jawab Rifkan. Lama tidak menemui jawaban, kami memutuskan menunggu di depan tambal ban tersebut. "Ada apa, Mas?" tanya seorang laki-laki tua yang tiba-tiba datang. "Astagfirullah," Rifkan kaget dengan kedatangan laki-laki tersebut yang tiba-tiba. "Ini Pak, ban saya bocor. Hendak nambal ban di sini apa bisa?" tanyaku. "Oh, bisa. Silahkan duduk di sini, Mas," imbu lelaki tua tersebut. Kami berdua tidak menaruh curiga sejauh ini. Hingga akhirnya, aku mencium bau menyan di sekitar tempat tambal ban ini. "Kamu mencium baunya enggak?" tanyaku ke Rifkan. "Iya, Gus," jawab Rifkan dengan mulai memperhatikan setiap sudut tempat tambal ban ini. Dalam hati aku ingin lekas pergi dari sini. Tapi apa boleh buat, mobilku belum selesai ditambal. Dari kejauhan, di seberang jalan, Agus melihat ada warung yang masih buka. "Ke warung sana aja, Gus. Nunggu sambil ngopi di sana," ajak Rifkan. Aku hanya mengiyakan, dan kami berdua berjalan ke arah warung di sana. Aku dan Rifkan sedikit berjalan dan menyeberang jalan. Di sini, aku melihat ada satu truk lewat pelan-pelan. Sopirnya hanya melihat keberadaan kami dengan raut wajah heran. Setelahnya, kami jalan lagi ke arah warung tersebut. Warungnya khas, seperti warung pedesaan, dengan bangunannya yang dibuat dari anyaman bambu dan beberapa bambu yang menopangnya. Sesampainya di sana, nampak segerombolan anak kecil main di samping warung tersebut. "Kok ada anak-anak main jam segini?" tanyaku dalam hati. Pikirku juga, pasti Rifkan juga melihat keadaan ini. Tanpa memikirkannya begitu lama, aku dan Rifkan masuk ke dalam warung. Nampak wanita yang belum begitu tua mengenakan daster berdiri tersenyum melihat kedatangan kami berdua. "Beli apa, Mas?" tanya ibu-ibu penjual warung tersebut. "Kopi panas 2, Bu," jawabku. Tidak lama kopi pun datang. Aku dan Rifkan ngobrol mencairkan suasana. "Rif, ngerasa ada yang aneh gak? Kok ada ya anak-anak main jam segini?" tanyaku ke Rifkan. "Anak-anak di mana?" tanya Rifkan. "Lah, itu di samping warung. Ini suaranya kedengeran juga kok. Masa kamu gak tahu?" ucapku. Tanpa menjawab, Rifkan yang mendengarku langsung keluar melihat samping warung. "Mana? Gak ada apa-apa. Jangan nakut-nakuti, Gus," imbu Rifkan. Situasi mulai tegang. Ibu-ibu penjual warung tiba-tiba hilang entah kemana. Aku dan Rifkan memutuskan untuk bergegas kembali ke mobil. "Bu, sudah," ucapku memanggil ibu penjual warung. "Bu." Berkali-kali aku memanggil, tapi tidak ada jawaban. "Bu, sudah," gantian Rifkan yang ngomong. Tapi masih saja tanpa ada jawaban. Sekali lagi aku memanggil. Bukannya jawaban dari ibu penjual warung tersebut yang kami dapat. Kami malah dibuat kaget dengan suara yang kami dengar. Terdengar seperti suara wanita tertawa sangat keras dan melengking dari luar warung. Gus,
Rifkan memanggilku. Aku hanya menatap Rifkan tanpa mengeluarkan kata-kata apapun. Nampaknya Rifkan paham. Aku pun juga menyadari suara tersebut. Kami berdua bergegas keluar warung, mencari dari arah mana suara tersebut, dan melihat ke arah belakang warung. Astagfirullahaladzim, astagfirullahaladzim. Kami berdua istighfar sama-sama atas apa yang kami berdua lihat. Ternyata ada wanita berdiri tegak berjubah hitam, sangat panjang, di samping pohon di dekat warung tersebut. Matanya terbelalak putih dengan wajah pucat dan rambut panjangnya. Anak-anak kecil yang tadi aku lihat pun berlari menghampiri perempuan tersebut. Aku lihat anak-anak itu ada yang wajahnya hancur dengan banyak luka di badannya. Sangat jauh beda dengan saat awal aku melihatnya. Kulihat wanita itu tertawa lagi, yang membuat telinga kami berdua sakit. Gus, ayo Gus, balik ke mobil cepat, ajak Rifkan. Saat lari ke mobil, lagi-lagi kami berdua dikagetkan lagi dan lagi. Tambal ban yang kami hampiri tadi, sekarang sudah tidak ada, entah hilang kemana. Yang kami lihat, hanyalah mobil kami di tepi jalan. Yang sebelah kirinya ada pohon besar dan jurang yang di dalamnya belantara yang sangat gelap. Aku tidak peduli banku masih kempes. Kami berdua bergegas masuk ke dalam mobil. Gus, banmu gimana? Tanya Rifkan. Udah Gus, yang penting kita lekas keluar dari sini, jawabku. Suara perempuan tadi masih sangat jelas menemani kami berdua. Aku berusaha menghidupkan mobil. Lagi-lagi sial dan aneh. Tiba-tiba mobilku sulit untuk dihidupkan. Kenapa Gus? Tanya Rifkan. Mobil susah dihidupkan, jawabku. Sholawatin dulu Gus, imbu Rifkan dengan wajah tegangnya, tapi berusaha berpikir tenang. Aku pun menuruti nasihatnya, lalu memutar kunci lagi. Hidup Rif, ucapku. Mungkin ini adalah keajaiban dari untayan sholawat yang kubaca. Sehidupnya mobilku, aku bergegas menginjak gas dan cepat pergi dari tempat aneh ini. Namun nasib baik belum juga menghampiri kami. Belum lama jalan, tiba-tiba, brak! Lagi-lagi ada sesuatu yang jatuh dari atas mobil. Udah, tidak usah dipedulikan, lanjut aja, seru Rifkan. Ini jam berapa sih Gus? Aneh banget, gak ada kendaraan yang lewat, tanya Rifkan. Aku pun melihat jam. Jam 3 Rif, jawabku. Memang aneh, kenapa tidak ada kendaraan sama sekali? Normalnya di jam segini, masih ada kendaraan besar yang melintas, walaupun tidak banyak. Tapi, pikiranku tidak mau memikirkan itu. Aku hanya fokus agar cepat keluar dari alas roban ini. Gus, hati-hati, teriak Rifkan, dibarengi denganku yang melihat wanita berjubah hitam yang kami temui tadi, melintas tepat di depan mobil kami. Aku yang kaget, spontan langsung banting setir, dan menginjak rem mendadak. Tiba-tiba, terdengar suara klakson di telinga kami. Aneh bin ajaib, saat berhenti, mobilku berhadapan dengan truk muatan barang. Gus, minggir dulu, ajak Rifkan. Rif, wanita tadi mengikuti kita. Tadi nyebrang kamu lihat kan? Tanyaku. Iya Gus, aku melihatnya. Dia tidak membiarkan kita pergi, ucapnya.
Sesaat, terdengar ada yang mengetok kaca mobilku. Dari dalam terlihat bapak-bapak berboncengan dengan ibu-ibu yang nampaknya suami istri. Aku pun membuka kaca mobilku. "Kalian tidak kenapa-kenapa, Mas?" tanya bapak itu. "Gak apa-apa, Pak. Kami terkejut. Barusan ada wanita nyebrang," jawabku. "Walah, hati-hati Mas di sini. Masih rawan. Ayo ikuti Bapak aja dari belakang. Mampir ke rumah Bapak. Rumah Bapak setelah alas roban sini. Nama saya Rahmat. Dan ini istri saya," ucap bapak tersebut. Singkat cerita, aku mengikuti Pak Rama dari belakang. Di setiap tikungan, aku lihat Pak Rama tampak membunyikan klakson motornya. Kami pun tiba di rumah Pak Rahmat sesaat sebelum adzan subuh berkumandang. Bu Rahmat tampak langsung ke belakang rumah dan kembali dengan nampan yang berisikan teh hangat 2 gelas. "Diminum dulu, Mas," ucap Bu Rahmat. Adzan subuh berkumandang. "Mas, ayo sholat subuh dulu." Pak Rahmat mengajak kami sholat berjamaah di masjid yang jaraknya tidak terlalu jauh dari rumahnya. Setelah sholat, kami kembali duduk di ruang tamu rumah Pak Rahmat. Perlahan, Pak Rahmat tanya kepada kami, "Mas-masnya sebenarnya mau kemana? Namanya siapa?" tanya Pak Rahmat. "Nama saya Agus, Pak. Dan ini teman saya Rifkan," jawabku. "Saya mau ke Semarang. Perjalanan pulang dari perantauan," imbuhku lagi. "Masnya tadi ada kejadian apa? Sampai hampir kecelakaan seperti itu?" tanya Pak Rahmat. Aku menceritakan semua hal yang kami temui sejak ban mobilku bocor, warung, dan diikuti wanita berjubah hitam tadi. "Mas, di dalam alas roban itu tidak ada warung apa-apa, apalagi tambah leban. Di sana hanya ada hutan, Mas," terang Pak Rahmat. "Tapi tadi kami menemui itu semua, Pak," imbu Rifkan. "Benar, Mas. Tapi Bapak sebagai warga yang tinggal tidak jauh dari alas roban sangat hafal daerah sini. Tidak ada warung yang berdiri di sana," jawab Pak Rahmat. "Di sana memang sering ada kejadian semacam itu. Belum lama, ada kecelakaan mobil satu keluarga meninggal di sana. Dan masih banyak lagi cerita pengendara yang diganggu. Sudah sejak lama," imbu Pak Rahmat. Aku dan Rifkan hanya menelan ludah sambil menenggak teh hangat yang dibuatkan Bu Rahmat tadi. "Mending Mas sekarang istirahat dulu di sini. Nanti siang atau sore baru lanjut perjalanan," pungkas Pak Rahmat melihat keadaan kami. "Gimana, Rif?" tanyaku ke Rifkan. "Terserah kamu aja, Gus," jawabnya. "Ya udah, kita di sini dulu sampai siangan nanti. Keadaan kita shock dan lelah seperti ini," ajakku. Dan Rifkan hanya menurut. Kami diantarkan ke kamar anaknya Pak Rahmat yang kosong, karena sekarang kerja merantau di Jakarta. Kami tidur melepas lelah di sana. Siangnya kami bangun dan bersiap melanjutkan perjalanan yang sudah tidak jauh lagi. "Mas," panggil Pak Rahmat pada kami. "Monggo makan dulu sebelum jalan," ajak Pak Rahmat. "Waduh, Bapak kok repot-repot begini?" jawab Rifkan. Siang itu kami makan bersama dengan Pak Rahmat dan istrinya. Beliau benar-benar baik kepada kami berdua. Setelahnya, kami pamit dan keluar menuju mobil. "Gus, ban mobilmu masih utuh begini, gak ada yang bocor," ucap Rifkan. Aku langsung melihat ban mobilku dan ternyata benar.
Banku masih normal, tidak ada tanda-tanda rusak. Aku hanya geleng-geleng melihat keanehan yang ditunjukkan di depan mataku. Pak, kami berdua pamit. Terima kasih sudah menolong kami dan sudah baik kepada kami, ucapku. Nggak apa-apa, Mas. Saya sama ibu malah senang ada tamu di rumah kami. Soalnya kalau tidak ada tamu, rumah kami sepi, jawab Pak Rahmat. Aku yang mendengar jawaban Pak Rahmat terenyuh. Akankah saat tua nanti, aku juga akan seperti itu? Pikirku saat setelah mendengar ucapan Pak Rahmat. Kami berdua melanjutkan perjalanan. Setibanya kami di Semarang, aku mengantarkan Rifkan ke halte bus yang akan mengantarkannya ke Demak, sebelum nanti dijemput adiknya di sana. Setelahnya aku pulang ke rumah dengan oleh-oleh pengalaman yang tidak akan terlupakan sampai kapanpun. Dan Pak Rahmat, hingga sekarang kami anggap seperti keluarga.